warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Erina Anggreni Ruslia. Saya akan memaparkan argumentasi saya tentang MOSI. Penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Saya setuju terhadap MOSI yang disebutkan karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai talenta. Apabila seseorang percaya dan fokus pada diri mereka dan percaya akan bakat mereka, maka mereka akan lebih fokus di jurusan yang sesuai dengan bakat atau potensi bawaannya. Seperti yang kita tahu, nilai akademik sebelumnya digunakan untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Namun, di tahun-tahun berikutnya, Kemendikbud sendiri menyatakan bahwa di zaman sekarang nilai akademik tidak menjamin kesuksesan di masa depan. Dewan juri yang terhormat, saya akan menggarisbawahi beberapa kata di atas, seperti talenta. Apa itu talenta? Talenta merupakan gambaran tentang bakat atau kemampuan melakukan sesuatu, dan apabila dilihat lebih luas lagi, talenta sendiri merupakan kemampuan spesial atau potensi yang ada dalam diri seseorang yang mampu melakukan sesuatu dengan baik. Tes akademik sendiri merupakan tes psikologi yang dapat mengungkap apa yang telah dicapai seseorang secara intelektual. Karena mengungkap kualitas intelektual, maka tinggi atau rendahnya nilai seseorang dihubungkan dengan rendahnya kecerdasan. Dewan juri yang terhormat, saya setuju dengan MOSI yang tadi telah disampaikan, karena kemampuan seseorang dapat berkembang, dan apabila potensi tersebut terus berkembang, maka angka pengangguran di masa depan akan berkurang juga. Di dunia kerja, seseorang diharuskan lebih menguasai potensi yang ada dalam diri mereka. Tujuan saya setuju dengan MOSI tersebut adalah agar meningkatnya kualitas kerja seseorang, supaya angka pengangguran dalam jangka waktu ke depan bisa teratasi. Yang dimana angka pengangguran di Indonesia saat ini sebesar 6,26%. Hal tersebut tentunya tidak bisa kita abaikan terus-menerus untuk kedepannya. Dewan juri yang terhormat, saya akan menyampaikan argumentasi saya yang pertama, di mana seseorang bertalenta akan lebih tertuju untuk kedepannya. Mindset paradigma orang tua di Indonesia sekarang yang beranggapan bahwa nilai akademik di sekolah lebih penting, yang mana mereka berpikir bahwa mereka akan lebih bangga apabila anak mereka memiliki nilai 100 di bidang matematika, sedangkan mereka tidak memperhatikan bakat yang dimiliki anak mereka. Para orang tua berlomba-lomba untuk mengikutkan mereka ke dalam kelas tambahan atau les tambahan yang berorientasi pada peningkatan nilai akademik mereka, sedangkan mereka cenderung tidak memperhatikan apa bakat dan minat bawaan yang dimiliki oleh anak mereka. Padahal pada era 4.0 saat ini, kemampuan seseorang dinilai bukan pada nilai akademik, melainkan pada bakat bawaan mereka. Nah, bakat yang dipunyai oleh seseorang tentunya berbeda-beda. Beberapa bakat bisa dikembangkan seperti bakat verbal, contohnya pidato, MC, dan yang lainnya yang membuat seseorang punya kemampuan dalam bertemu orang-orang dan tidak akan malu-malu untuk berkomunikasi di depan umum. Lalu yang selanjutnya ada relasi ruang yang mengukur kemampuan seseorang untuk memvisualisasi, mengamati, membayangkan, seperti contohnya fotografer yang memfoto seseorang. Dengan bakat dan minat seseorang yang berbeda-beda, itu bisa menjadi acuan bagi kita selanjutnya untuk mengurangi angka pengangguran yang terjadi di Indonesia yang tadi telah saya sebutkan, yang angka pengangguran di Indonesia sendiri sebesar 6,26%. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan argumentasi kedua saya, Dewan Juri yang terhormat, bahwa di negara-negara lain seperti Jerman dengan orang-orang yang pandai berdagang, terutama bagi Indonesia, berdasarkan laporan Bank Dunia tentang tingkat kemudahan berusaha 2019, Indonesia menduduki peringkat ke-73 dari 190 negara. Angka ini tentunya masih jauh dari ideal yang Indonesia punya. Dan apabila jika dibandingkan dengan negara lain seperti negara tetangga, contohnya Singapura yang menduduki posisi kedua dan Malaysia yang menduduki posisi ke-15, hal tersebut berkaitan akan bonus demografi. Apalagi Indonesia saat ini sedang mengalami bonus demografi, yang dimana bonus demografi sendiri merupakan usia produktif lebih banyak dari usia tidak produktif. Dan apabila usia produktif ini tidak diasah dengan baik ke depannya, maka tentunya angka pengangguran tersebut akan terus meningkat di negara kita ini. Nah, selanjutnya dengan adanya bonus demografi yang sekarang terjadi di Indonesia bisa dimanfaatkan dengan baik untuk memajukan negara kita dan mengurangi
resiko pengangguran yang terus meninggi yang terjadi di negara Indonesia kita. Nah, maka dari itu yang dapat saya simpulkan dari apa yang telah saya sampaikan adalah saya bertegas, saya setuju dengan mosi yang tadi telah disampaikan bahwa nilai atau tes akademik tidak akan menjamin seseorang untuk sukses ke depannya. Dan apabila kita terus mengandalkan tes akademik, maka kualitas yang mempunyai bakat tidak akan berkembang. Sedangkan yang mempunyai talenta bisa lebih tahu apa yang harus kita tujukan ke depannya. Dan ingin menciptakan sumber daya manusia dalam bidangnya karena sesuai dengan bakat dan bidangnya itu sendiri. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang tadi telah saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.